Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Namamu ajaib, namamu berkuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami merasakan kasih Tuhan yang begitu dahsyat sampai hari ini dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Engkau tidak mengingati semua dosa dan kesalahan kami, tetapi Engkau melupakannya dan mengampuni setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan, berbicaralah di tengah-tengah kami pada sore malam hari ini. Bawa kami untuk kami lebih mengasihi Engkau, sebab Engkau sudah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami yang hadir di tempat ini. Tempat ini penuhi dengan hadirat-Mu, setiap kami dikuasai oleh Roh Kudus. Urapi hamba-Mu, biar firman-Mu kami berbicara buat setiap kami. Di dalam nama Yesus kami siap diberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata amin. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan menyaksikan satu video dan kiranya Tuhan memberkati kita. Hai GSJ Indonesia. Sebagai gereja di Indonesia, kita sedang berkontribusi untuk membangun kehidupan berbangsa dengan cara melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus di dalam dunia ini. Nah, GSJA adalah gereja yang lokal, yang artinya gereja lokal namun berdampak global. Nah, ini harus kita mengerti bersama-sama. Itulah sebabnya GSJ di Indonesia ini disebut gereja misi. Bukan gereja yang memiliki departemen misi. Jadi semua yang kita lakukan adalah, perhatikan ini baik-baik saudara, menjangkau yang terhilang, memuridkan yang dijangkau, dan mengutus murid untuk menjangkau. Itu siklusnya. Jadi jangkauan kita bukan hanya sebatas Indonesia, tetapi sampai kepada bangsa-bangsa. Nah, itulah sebabnya kita memiliki 3 kekuatan misi, yaitu misi dalam negeri yang pertama, yang sudah merintis ratusan gereja baru dan menguatkan gereja-gereja yang ada. Dan misi ini dipimpin oleh Pendeta Gatut Budiono, yang sekaligus juga adalah komisaris dari Badan Pengurus Pusat GSJ di Indonesia. Yang kedua adalah misi untuk suku-suku terabaikan di Indonesia. Dan kita masuk ke dalam suku-suku yang belum pernah mendengar Injil dan membangun komunitas di sana. Nah, ada 5 target daerah misi yang kita tuju. Yang pertama adalah suku Pasema di Sumatera, suku Kangean di Jawa Timur, suku Bakumpai di Kalimantan Tengah, suku Damplas di Sulawesi Tengah, dan suku Sula di Maluku Utara. Dan misi ini dipimpin oleh Pendeta Jaka Suranto. Nah, lalu yang terakhir adalah misi luar negeri. Nah, kita telah mengirimkan 6 keluarga ke berbagai bangsa, yaitu di Jerman, 2 di Taiwan, Timor Leste, Hong Kong, dan Jepang. Dan misi ini dipimpin oleh Pendeta Tony Ronaldo. Nah, untuk mewujudkan budaya misi di GSJA, bulan September kita jadikan sebagai bulan misi nasional. Saudara catat ini dan ingat-ingat ini. Selama bulan September ini, bulan misi ini, seluruh insan GSJA dapat terlibat di dalam 5G atau 5G. Yang pertama adalah dalam bahasa Inggris ya saudara, groaning. Itu artinya berdoa untuk misi. Yang kedua, goers, pergi bermisi. Yang ketiga, givers, yaitu pemberi dana misi. Yang keempat, gatherers, yaitu mengumpulkan jemaat untuk bermisi. Dan yang kelima adalah greeters, yang menjadi sahabat untuk utusan Injil atau misionari. Dan ini yang seharusnya terjadi, saudara.
Sukacita terbesar dalam gereja Tuhan itu seharusnya tidak sebatas program gereja yang hebat, khotbah inspiratif, atau pujian yang menggetarkan jiwa. Jangan sampai di situ, saudara. Karena sukacita terbesar gereja seharusnya sama dengan sukacita para malaikat di sorga, bahkan Bapa di sorga. Apa itu, saudara? Sukacita ketika satu orang berdosa diselamatkan, satu orang terhilang ditemukan, satu orang tersesat dikembalikan. Itulah sukacita terbesar dalam gereja Tuhan. Jadi sekali lagi, saudara, selamat merayakan bulan misi Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia. Tuhan Yesus berkati saudara. Puji Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Gereja adalah untuk misi Tuhan Yesus. Amin. Bilang sama sebelahmu, katakan engkau ada untuk misi. Sama yang belakang bilang engkau ada juga untuk misi. Dan kita semua adalah untuk misi. Puji Tuhan. Heart of mission. Katakan sama-sama. Puji Tuhan. Hati. Hati yang bermisi. Oke. Kita baca Matius pasal 9 ayat 35. Saudara-saudara, kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Sekali lagi, ini dalam terjemahan firman Allah yang hidup. 1, 2, ya. Yesus pergi ke kota-kota dan ke kampung-kampung di daerah itu. Ia mengajar di rumah-rumah ibadat orang-orang Yahudi, serta mengabarkan berita kesukaan mengenai kerajaan Allah. Kemanapun ia pergi, ia menyembuhkan orang dari segala penyakit. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara, kita belajar 3 hal teladan dari Yesus dalam bermisi. Apa saudara?
sarana-sarana yang ada di gereja begitu luar biasa, tetapi tidak tertarik dengan misi, saudara-saudara. Sebenarnya semua hal ini adalah untuk misi. Amin, saudara-saudara. Saudara ada di sini karena misi. Itu sebabnya kita perlu pergi. Minimal 1 minggu sekali. Sengaja menemui orang lain, menceritakan tentang kasih Yesus, dan mengajar mereka kebenaran. Saya percaya saudara, mungkin ketika saudara dengarkan ini, apa sih ini? Apa sih ini? Itu bukan tugas saya. Itu bukan bagian saya. Dan kemungkinan besar saudara-saudara, bisa saja ini hanya lewat begitu saja dan tidak berdampak apa-apa. Tapi setiap kita dipanggil untuk misi. Amin. Katakan sekali lagi sama sebelahnya, engkau dipanggil untuk misi. Amanat agung Tuhan Yesus itu untuk semua orang percaya. Enggak ada amin. Amanat agung itu untuk semua orang percaya. Yesus berkata, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Yesus ngomong kepada siapa? Semua orang yang percaya, yang sudah jadi murid Yesus. Engkau pergi memberitakan Injil. Engkau sudah diampuni dosa. Engkau sudah diselamatkan dosa. Engkau sudah diselamatkan dari dosa. Engkau harus pergi. Amin. Jadi jangan hanya sibuk dengan kepentingan kita sendiri tanpa ingat kepentingan Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Saya percaya setiap orang punya hak untuk berkata, Pak, saya makan saja susah, boro-boro Pak memikirkan tentang itu. Saudara mau diberkati? Mau diberkati? Lakukan ini, saudara-saudara. Amin. Saya percaya, saudara, Pak, tidak ada waktu Pak. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Sibuk Pak, tidak ada waktu. Bapak mau bikin apa lagi nih? Haleluya. Kita ada untuk misi. Kalau tidak ada kerinduan itu, berarti saudara belum diselamatkan. Saya berdoa supaya Roh Kudus jamah saudara, supaya Roh Kudus selamatkan saudara, supaya saudara punya hati untuk bermisi.